Tak ada informasi yang lebih menghangatkan hati daripada bincang-bincang yang penuh informasi. Bagaimana Bapak kabarnya di rumah? Dr. Hajah Nur Endang Abbas. Baik, terima kasih nih Bu Evi sudah meluangkan waktunya datang di studio. Jangan lewatkan momen ini setiap Senin sampai Sabtu pukul 11.00 di Make TV, sahabat informasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Maya Andini dalam program Bincang Kita. Nah pemirsa, pada segmen kali ini kita akan membahas tema tentang dorong ekspor non-tambang dengan memaksimalkan hilirisasi. Nah tentunya berhubungan juga dengan tema kita pada segmen kali ini telah kita hadirkan narasumber yang sangat spesial, yaitu Bapak Trisman Awaludin selaku pemeriksa Bea dan Cukai ahli pertama Bea dan Cukai Kendari. Halo Pak Trisman, gimana kabarnya pada siang hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Sehat dan baik ya Pak ya, harus selalu semangat tentunya. Iya. Oke, nah mungkin untuk membahas tema kita pada segmen kali ini, pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan kepada Bapak nih Pak, mungkin bisa jelaskan terlebih dahulu kepada pemirsa apa yang dimaksud dengan ekspor non-tambang dan mengapa sektor ini penting untuk dikembangkan di Sulawesi Tenggara sendiri nih Pak, silakan. Iya, baik pemirsa dimanapun berada, ekspor non-tambang ini adalah sebagaimana definisinya ekspor yang bukan tambang seperti itu. Dan di Sultra berdasarkan data kami tahun 2024 itu sekitar 93% itu ekspornya didominasi oleh tambang. Hanya 7% yang non pertambangan. Jadi ini menarik memang di Sultra, di mana juga sebagai backbone pertumbuhan ekonomi di Sultra itu sangat didominasi sebenarnya oleh non tambang seperti pertanian. Bahkan di angka di sekitar 23% dia di data statistik tahun ini. Dan itu di bawah dia lebih setingkat di bawah tambang begitu Mbak. Jadi memang non tambang ini menarik di Sultra karena memang seperti itu faktanya. Kita menjadi andalan masyarakat dan kemudian yang dari sisi ekspornya dia masih sangat rendah dibanding dengan yang pertambangan. Oke, apalagi kita melihat di Sulawesi Tenggara ini lumayan besar ya Pak, pertambangan juga ya Pak ya? Iya, memang yang nampak di masyarakat kalau hari ini melihat hilirisasi, itu memang yang ada justru pertambangan. Pertambangan ya? Itu kami di Sultra ini sudah ada 3 yang saat ini sudah melakukan ekspor. Mungkin bisa dilihat di Morosi, ada 2 di sana, kemudian 1 di Kolaka, PT Ceria. Di sana memang hilirisasi tambang di sana yang sudah hidup seperti itu. Oke, nah terus gimana nih peran Bea dan Cukai Kendari dalam mendorong pertumbuhan ekspor non tambang di wilayah ini sendiri nih Pak? Oh iya pemirsa, jadi peran Bea Cukai Kendari dalam mendorong hilirisasi atau ekspor non tambang di Sultra itu adalah kami mendekati para pemimpin daerah yang memang seyogianya mereka lah yang punya kewenangan untuk menarik investor seperti itu. Karena memang lagi-lagi terkait ekspor non tambang ini khususnya yang perlu kita hilirisasi itu memang butuh investor. Dan ketersediaan investor atau ketertarikan investor ini adalah bagaimana pemerintah daerah itu bisa membuat instrumen kebijakan yang membuat nyaman para investor datang di daerah mereka. Dan itu yang kita harapkan adalah melakukan pendekatan yang kami sudah lakukan kemarin adalah mendekati Pak Wakil Gubernur dan alhamdulillah langsung dieksekusi oleh beliau. Jadi responnya cukup bagus ya Pak? Cukup bagus. Oke, nah saat ini kan pemerintah sedang gencar mendorong hilirisasi ya Pak ya, khususnya di sektor non tambang. Nah bagaimana kaitannya antara hilirisasi dengan peningkatan nilai ekspor sendiri nih Pak? Oh iya, baik. Kalau kita perhatikan, memang hilirisasi dengan ekspor ini sebenarnya ada kaitan erat. Kenapa? Karena dengan hilirisasi nilai barang itu pastinya akan punya nilai tambah lebih. Kemudian yang kita harapkan yang diekspor dari Sultra adalah bukan barang mentah lagi seperti layaknya tambang. Kalau tambang ini kan sudah dihilirisasi oleh pemerintah seperti itu. Dan kita berharap ke depan sebagaimana cita juga Pak Presiden Prabowo Subianto itu mendorong hilirisasi ini karena di sisi lain meningkatkan nilai tambah juga ada penyerapan tenaga kerja di kita. Jadi sebagai contoh misalnya Kelapas yang hari ini
kami perhatikan di lapangan adalah diekspornya dalam bentuk kelapa buah. Dan itu sangat disayangkan karena nanti di luar negeri baru dilakukan pengolahan. Artinya apa? Kita menjual barang mentah dari Sultra ini dalam bentuk kelapa buah, nanti di sana baru diolah. Artinya di sana peningkatan nilai tambah, kemudian di sana juga ada penyerapan tenaga kerja. Sementara kita di sini tidak ada. Itu mungkin yang paling penting untuk bisa digencarkan. Apalagi kita melihat di Sulawesi Tenggara, mungkin khususnya di bagian Bombana ya Pak ya. Nah di daerah saya itu banyak sekali kelapa. Nah kan bisa diolah mungkin kopra ya Pak ya. Kopra, terus mungkin dari batoknya bisa dijadikan briket atau arang. Nah, jadi potensinya banyak juga untuk membuka lapangan pekerjaan juga tentunya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau Bapak melihat sendiri, apa saja nih Pak potensi komoditas non-tambang di Sultra yang memiliki peluang besar untuk diekspor sendiri nih Pak? Kalau komoditas non-tambang di Sultra yang memiliki peluang untuk diekspor sebenarnya banyak ini. Mungkin hari ini kita familiar dengan tanaman nilam misalnya. Nilam, ya. Yang bahkan kalau kita perhatikan, kalau kita mengarah ke arah Konawe, di sana ada, kita lihat di trotoar ditumbuhi oleh atau bahkan ditanami oleh nilam. Dan tidak sedikit daerah di Sultra ini sangat sangat tertarik dengan tanaman nilam. Bahkan ada di daerah, salah satu daerah itu, satu desa saja sudah tidak sanggup sekarang untuk merebus atau untuk mendestilasi, menyuling hasil nilam. Dan itu sangat disayangkan. Kalau hal ini terus kita biarkan, hari ini sangat memprihatinkan. Nilam ini sendiri harganya mungkin kalau tidak salah sekarang sekitar 600 ribuan. Padahal dulu sampai menyentuh angka 2 juta. Ketidakstabilan harga ini tentunya, kenapa seperti ini? Karena memang kita belum ada hadir ekspor di sini, seperti itu. Ketika misalnya ada eksportirnya lebih dekat di Sultra, itu tentu harga akan mendongkrak. Kenapa mendongkrak? Karena kami sudah kasih contoh kemarin tahun 2018 Mbak Andini, kami mendorong ekspor kepiting dulu di Sultra ini, itu hanya paling angka maksimal yang 1 kilogram up itu hanya di 250 ribuan. Sekarang di Sultra kalau kami cek di lapangan itu bahkan sudah di atas 400 ribu. Artinya ketika kami dorong ekspor dekat di Sultra, eksportirnya ada di Sultra, maka secara langsung ternyata menaikkan angka kesejahteraan di tingkat nelayan seperti Mbak Andini. Oke, jadi bukan hanya di sektor pertanian saja ya Pak ya, nelayan juga potensinya cukup besar kalau di Sulawesi Tenggara sendiri. Oke, nah kalau dalam konteks hilirisasi ya Pak ya, bagaimana nih Bea dan Cukai mendukung pelaku usaha agar produk mereka bisa menembus pasar internasional sendiri nih Pak? Iya, kami Bea Cukai termasuk media hari ini yang kami hadiri saat ini. Ini adalah bagian bagaimana kami mendukung para pelaku usaha dengan informasi tentunya. Karena dengan keterbukaan informasi tentunya teman-teman pengusaha akan punya segudang tambahan yang bisa membuat mereka bisa untuk ekspor seperti itu. Kenapa kami lakukan hal-hal seperti ini? Karena memang keterbatasan informasi tentang ekspor, kemudian teman-teman pengusaha mungkin sudah ada niat tapi belum ada informasi seperti ini. Kami berharap dengan adanya informasi atau sosialisasi seperti ini bisa membantu para pengusaha. Toh pun kami juga aktif ke teman-teman pemerintah daerah meminta informasi, ataupun para pembina usaha atau UMKM misalnya, itu kami minta informasi, tolong diberikan ke kami kira-kira adakah yang siap untuk ekspor, sehingga kami ada peluang untuk melakukan asistensi secara mendalam kepada mereka. Oke, jadi istilahnya bisa memfasilitasi ya Pak ya, seperti itu. Untuk pelaku usaha sendiri. Nah, selanjutnya apakah ada program nih Pak atau fasilitas ke bagian itu yang diberikan ke Bea Cukai untuk mendorong ekspor produk hilir seperti hasil pertanian, perikanan atau olahan lainnya sendiri nih Pak? Iya Mbak Dini, kami sebenarnya punya program namanya klinik ekspor. Ini kami sudah gaungkan di Sultra, bahkan dinaungi oleh gubernur saat itu. Dan ini tidak berkantor, kami hanya sesama instansi yang terlibat untuk pembinaan ekspor, kami saling terhubung. Ketika ada informasi tentang adanya calon
eksportir ataupun ada pengusaha yang terkendala untuk melakukan ekspor, kami secara masif aktif dalam grup itu. Dan kami alhamdulillah saat ini sudah banyak menghasilkan eksportir baru, khususnya baik yang hilirisasi itu kami yang non tambang baru yang dari perikanan yang saat ini ada di Sultra. Tapi kami berharap ke depan bukan hanya perikanan, kami berharap nanti hadirnya juga perkebunan dan pertanian, karena itu memang sektor yang sangat mendominasi di Sultra dan potensi cukup besar seperti itu. Oke, jadi berarti untuk sekarang ini baru istilahnya baru untuk perikanan saja ya Pak ya? Iya, kalau untuk yang non tambang yang sudah hadir di Sultra seperti itu Mbak. Oke, nah kalau tantangannya sendiri yang dihadapi Bea Cukai sendiri nih Pak dalam menghadapi atau program ekspor non tambang sendiri apa nih Pak? Tantangannya sebenarnya di kami adalah belum adanya daerah yang secara langsung mendukung program ini. Kenapa? Karena kami sebenarnya berharap ada kepala daerah atau pimpinan daerah yang welcome terhadap produk hilirisasi ini. Kenapa? Karena merekalah yang menjadi tuan rumah. Kami ini sebagai fasilitator yang ketika misalnya ada kendala, kami siap turun seperti itu. Mungkin kendalanya hanya di situ saja Mbak ini. Kami berharap nanti, tapi ini sudah ada lampu hijau dari Pak Wagub sendiri, dan beliau sangat terbuka. Bahkan beliau mengupayakan supaya di Sultra ini bisa hadir hilirisasi untuk produk yang non tambang, karena beliau sudah bosan katanya. Sudah bosan ya Pak? Artinya di Sultra itu ada istilah Mbak, ibarat ini kalau mungkin sering kita kenali masyarakat pemirsa, telur mata sapi. Telur mata, apa tuh? Artinya telur yang punya ayam, tapi sapi yang punya nama. Sapi yang punya nama ya Pak ya? Sultra yang punya komoditas, daerah lain yang punya nama. Ini yang sangat diharapkan oleh Pak Wagub sebenarnya, dengan hilirisasi kemudian ada ekspor yang lebih dekat langsung di Sultra seperti itu, nama Sultra akan kembali menggaung untuk ke dunia seperti itu. Nama Sultra akan terangkat seperti itu. Oke, apalagi kita melihat juga kalau potensi-potensi di Sulawesi Tenggara ini cukup besar ya Pak ya, kalau untuk mendukung program dari ekspor non tambang tadi itu ya Pak ya? Iya, benar sekali. Oke. Nah pemirsa, mungkin masih banyak lagi nih yang saya mau tanyakan kepada Pak Trisman, tapi kita tahan dulu perbincangan kita pada segmen kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita. Selamat datang di warung makan ayam goreng Bang Awal. Rumah makan dengan konsep ambil sepuasnya yang sudah jadi favorit banyak orang. Dengan menu khas rumahan yang lezat dan harga terjangkau, kami pastikan pengalaman makan Anda tak terlupakan. Harganya ramah banget di kantong. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk buruan mampir. Begitu masuk, kalian langsung bisa pilih menu makanan favorit tanpa ribet antri. Tinggal ambil, tinggal pilih sesuai selera kamu. Ya, ayam goreng Bang Awal itu ide untuk ayam goreng Bang Awal ambil sendiri sepuasnya pastinya dari keinginan pelanggan ya. Pelanggan yang semakin hari semakin menuntut banyak hal, termasuk keinginan untuk bisa mengambil sepuasnya. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kami ingin menawarkan sebuah konsep yang baru ya. Jadi pengalaman yang baru, yang berbeda dengan rumah makan yang lain. Saya kira seperti itu. Ayam goreng Bang Awal sendiri sekarang di Kota Kendari ada di 3 outlet ya. Yang pertama itu di cabang Sao-Sao, tepatnya di depan BTN 1 Perumnas. Yang kedua ada di Jalan Bypass, tepatnya di samping Hotel Swiss Bell. Yang ketiga ada di Jalan ZA Sugianto, tepatnya berjejer dengan Rumah Sakit Abu Nawas.
Untuk reservasi dari ayam goreng Bang Awal sendiri bisa teman-teman atau warga Kota Kendari menghubungi nomor di 0812 9777 904. Untuk Instagramnya sendiri di ayam goreng _ Bang Awal. Dan untuk TikToknya sendiri kita ada official Agba. Untuk pelayanan online kita juga tersedia di platform Grab. Jadi, kalau kamu lagi cari tempat makan yang rasanya juara, porsinya bebas, dan harganya tetap bersahabat, gak usah mikir dua kali. Warung makan ayam goreng Bang Awal solusinya. Di sini, kamu bisa ambil sepuasnya, makan tanpa batas, dan nikmati setiap suapan dengan puas. Mau bareng teman, keluarga, atau sendiri pun tetap seru. Jangan lupa follow media sosial mereka biar gak ketinggalan promo dan info cabang baru. Oktober Skills telah hadir di Hotel Kuba 9. Nikmati pengalaman menginap yang nyaman dengan harga spesial mulai dari Superior Twin hanya Rp375.000 net, Deluxe Double atau Twin Rp465.000 net. Dapatkan berbagai keuntungan menarik, sarapan untuk 2 orang, minuman selamat datang, kupon snack dan voucher diskon 10% untuk makanan dan minuman di Cafe Langit, akses wifi gratis, serta fasilitas early check-in dan late check-out. Promo ini berlaku dari tanggal 1 hingga 31 Oktober 2025. Segera lakukan reservasi melalui WhatsApp di nomor 0813 43999945. Hotel Kuba 9, tempat terbaik untuk staycation Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap karyawati Sri Kandi Seafood, Warung Sri Kandi di Ayam Goreng Bang Awal mengucapkan selamat datang kepada seluruh SDKH Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Terima kasih. Oke pemirsa, masih di Bincang Kita dan masih bersama Pak Trisman nih tentunya. Nah Pak, pertanyaan selanjutnya yang saya mau tanyakan ke Bapak nih. Sejauh mana nih Pak koordinasi Bea Cukai dengan instansi lain seperti Dinas Perdagangan, Kadin, dan pelaku UMKM untuk memperkuat ekosistem ekspor sendiri nih Pak, kalau Bapak melihat? Oh iya, baik. Pemirsa dimanapun berada, jadi kami Bea Cukai Kendari sejauh ini sudah melakukan beberapa kali koordinasi. Salah satunya dengan pemerintah daerah, dalam hal ini diwakili oleh Pak Wakil Gubernur, Pak Hugua, dan kami atas inisiasi koordinasi itu sudah ditindaklanjuti oleh beliau dengan 2 kali pertemuan, salah satunya di Bau-Bau. Kemudian di Kendari juga ada audiensi dengan para pelaku usaha, kemudian pihak-pihak terkait yang terlibat dalam ekspor itu sendiri, ataupun yang dalam logistik ekspor seperti itu. Kemudian terkait Kadin juga kami aktif Mbak, jadi teman-teman Kadin ini ada mitra kami, mereka juga aktif memberikan kami informasi, kemudian kalau ada sosialisasi dengan pengusaha-pengusaha yang berada di dalam mereka, kami dilibatkan. Dan alhamdulillah sejauh ini aktif dengan teman-teman Kadin Sultra. Kemudian dengan pelaku UMKM, saat ini kami sedang melakukan pendataan sebenarnya, mempelajari UMKM-UMKM mana yang kira-kira kami bisa dorong ekspor. Alhamdulillah kemarin juga yang terkait hilirisasi itu, di Konsel Mbak ada perusahaan mungkin yang dalam waktu dekat akan melakukan ekspor, dan kita bersyukur dia tidak lagi mengekspor bahan mentah, tapi sudah melalui proses manufaktur yang luar biasa kalau hitungan kami, karena produk tapiokanya atau tepung kanji yang familiar kita itu dari tepung dari ubi kayu. Iya betul. Nah, itu mereka akan ekspor dalam waktu dekat. Saat ini mereka lagi melakukan pemesanan kontainer, dan ini memang butuh
butuh dukungan kita semua, khususnya di daerah Ponsel, karena mereka lagi butuh lahan tanam yang cukup besar. Kalau dari informasi yang kami dapatkan kunjungan kemarin itu, mereka masih butuh sekitar 2.750 hektar. Yang saat ini hanya mereka masih punya 250 hektar untuk areal tanam seperti itu. Mungkin ini potensial sekali untuk bisa dibantu supaya masyarakat di sekitar itu juga bisa sejahtera dengan adanya hilirisasi di daerah Ponsel seperti itu. Oke, kalau Bapak melihat sendiri sebenarnya harapan para pengusaha atau kita bisa bilang mungkin UMKM sendiri kepada pemerintah ini sebenarnya apa nih kalau Bapak melihat ini untuk situasi ekspor sendiri nih Pak? Kalau kami lihat saat ini sebenarnya mereka butuh penyediaan lahan ya, kalau untuk yang memang basisnya hilirisasi kayak tadi tepung tapioka tadi, yang areal tanamnya masih jauh di bawah kebutuhan mereka. Kemudian mungkin yang tidak kalah penting dari pembiayaan juga mereka sangat terbuka, mungkin dibantu karena kami dengar dari pelaku usaha ini ada beberapa yang memang keterbatasan modal seperti itu. Itu jadi mereka sangat butuhkan suntikan dana ataupun dari teman-teman pelaku pembiayaan dalam hal ini perbankan misalnya. Oke, kalau dari Bea Cukai sendiri apa nih langkahnya dalam memberikan pendampingan atau edukasi kepada pelaku usaha lokal agar siap melakukan ekspor sendiri nih Pak? Iya, kami sebenarnya kalau untuk pendampingan atau edukasi salah satunya melalui tatap muka melalui media seperti ini. Juga, kami sosialisasi, kemudian kami juga kemarin barusan pulang dari kampus UHO di Fakultas Ekonomi. Di sana kami juga melakukan beberapa sosialisasi, kemudian insight pendalaman bagaimana kita bisa membangun Sultra dari sisi ekspor non tambang, karena ini adalah menjadi backbone kita atau tulang punggung perekonomian masyarakat kita. Kalau tambang kita dorong ekspor, itu yang mendapatkan efek secara langsung sebenarnya pengusaha-pengusaha besar yang bermodal. Tapi kalau non tambang ini, misalnya pertanian, kelapa misalnya, atau nilam, atau misalnya perikanan, itu efeknya langsung berhubungan langsung dengan masyarakat kita. Jadi perputaran ekonominya bagus ya Pak? Perputaran ekonominya bagus, kemudian nanti ekonomi juga akan tumbuh, sebagaimana harapan Menteri Keuangan kami saat ini, yang menjadi konsentrasi bagaimana bisa tumbuh di semua daerah. Sehingga memang salah satunya adalah dengan memang ekspor ini adalah salah satu yang perlu didorong begitu Pak Adin. Oke, terus apakah ada contoh keberhasilan ekspor non tambang nih Pak, hasil hilirisasi dari Sultra yang dapat dijadikan inspirasi sendiri nih? Oh iya, pemirsa dimanapun berada, jadi kami saat ini sebenarnya sudah ada 2 ya perusahaan yang non tambang yang sudah melakukan ekspor. Itu letaknya ada di Pelabuhan Perikanan Samudra. Cuman sayangnya mereka ini masih PMA, penanaman modal asing. Jadi pihak luar itu menanamkan investasi di sini, kemudian nanti mereka yang beli barangnya lagi. Oh gitu. Tapi ini sudah positif. Kenapa? Karena dengan adanya hilirisasi di Sultra, artinya tenaga kerja kita sudah terserap. Dan memang saya tanya ke 2 pelaku usaha ini, itu mereka, iya Pak, kami dulunya sekian jumlahnya. Alhamdulillah dengan adanya hilirisasi ini, kami juga bertambah begitu, karena volume produksi kami juga semakin meningkat seperti itu. Dan ini kami berharap tidak hanya di perikanan seperti itu Mbak, karena sangat disayangkan tadi kayak misalnya yang Mbak Andini sudah sebutkan, kopra, briket, yang hari ini di Sultra itu belum berhasil kita ekspor secara langsung. Kemudian nilam misalnya, yang hari ini menjadi, kalau kita lihat di mana-mana tumbuh, tapi sayangnya belum ada realisasi ekspor. Dan ini sangat kita butuhkan, hilirisasinya ada di Sultra, supaya penyerapan tenaga kerja ada di Sultra. Kemudian kita berharap pertumbuhan ekonomi di Sultra juga semakin baik dengan sedikitnya orang menganggur. Kalau bisa semakin banyak lapangan kerja, semakin bagus, karena memang itulah konsentrasi dari hilirisasi ini Mbak Adini. Oke, apalagi kita lihat banyak potensi ya Pak ya. Punya potensi. Dari kelapa tadi, terus nilam, terus kayaknya kalau untuk Jambu Mente itu Sulawesi Tenggara sudah ekspor keluar atau belum nih Pak? Iya, lagi-lagi begini.
kami sudah dalami. Kacang mete ini rupanya di Sultra itu adalah bukan tanaman yang memang direncanakan dibudidaya di areal yang diinginkan. Kami pernah wawancara, ternyata mete ini adalah hanya gerakan menanam yang saat ini sudah tidak ada lagi regenerasi. Jadi memang ada di kita mete, cuman tanaman mete ini sudah, kalau ibarat ini sudah agak berkurang ya. Sudah diambang batas dia. Diambang batas. Toh juga kan kita lihat mungkin ini menjadi konsen kita ke depan. Kalau emang mete ini menjadi andalan Sultra, mungkin perlu dibuat klaster di area mana yang bisa ditanam, itulah yang diprogramkan oleh pemerintah daerah. Supaya apa? Lagi-lagi masalah ekspor ini sebenarnya hanya 3 kuncinya, Mbak Dini. Pertama adalah jumlahnya, kuantitasnya, kemudian kualitasnya, yang terpenting ketiga adalah kontinuitasnya. Di Sultra ini kalau mete ini sebenarnya kita jumlah sama ini sudah ada, sama kualitas, tapi sayang keberlanjutannya tidak ada. Keberlanjutannya tidak ada. Kenapa? Karena ya hanya 1 musim saja. Toh juga yang tanam bukan menjadi program yang memang direncanakan sejak awal, sejak dini seperti itu. Sekiranya ini bisa diprogramkan dari awal, itu mungkin bisa diprogramkan. Memang mungkin buahnya 1 musim, tapi menjualnya bisa bertahap. Karena hasilnya yang sangat besar seperti itu. Atau mungkin dari segi pertanian mungkin bisa ada yang lebih paham atau perkebunan seperti apa dibuat supaya berbuahnya itu kalau bisa ya tadi berkelanjutan terus produk ini. Seperti itu, Mbak. Apalagi kalau kita melihat oleh-oleh khas Sulawesi Tenggara apa sih? Nah, itu tadi bisa dilihat jambu mente ya, salah satunya tentunya. Oke. Nah, mungkin kalau kita berbicara masalah strategi ya, Pak ya. Gimana nih strategi ke depan Bea dan Cukai Kendari untuk terus mendorong peningkatan ekspor non-tambang melalui hilirisasi produk lokal sendiri? Iya, Mbak Nini. Kita bersyukur sebenarnya kami sudah sebutkan tadi klinik ekspor. Ini kita galakan, bahkan di tahun depan kami untuk Bea Cukai sendiri itu sudah punya anggaran sendiri, yang kemarin belum dianggarkan. Ini kami akan getol lagi, akan berupaya maksimal untuk mendorong Sultra ini, bagaimana bisa ekspornya hadir di Sultra, yang khususnya non-tambang. Karena ini sangat dekat dengan masyarakat, penghasilannya bisa akan meningkat signifikan kalau ini kita dekatkan, dan tentu yang kita harapkan adalah sebagaimana menteri kami bilang, kalau bisa kita kaya bersama begitu. Kita kaya bersama. Jangan kita yang menghasilkan produknya, kita semakin miskin, orang lain yang kaya. Kalau bisa orang lain kaya, kita juga lebih kaya begitu. Mungkin seperti itu, Mbak, yang kami harapkan. Untuk kesejahteraan untuk bersama. Kesejahteraan ya, bersama masyarakat. Oke. Nah, mungkin yang terakhir nih, Pak, pesan atau ajakan yang mau Bapak sampaikan kepada pelaku usaha di Sulawesi Tenggara agar berani menembus pasar global melalui program hilirisasi dan ekspor sendiri nih, Pak, silakan. Iya. Pemirsa dimanapun berada, pesan kami sebenarnya sederhana. Kalau sudah punya barang, kemudian sudah yakin dengan kualitasnya, apalagi sudah ada buyer misalnya, jangan sungkan-sungkan untuk datang ke kantor Bea Cukai. Atau kami juga punya media sosial, nanti kami coba nanti sampaikan ke Mbak Andini, supaya nanti mungkin di akhir sesi ini nanti dalam video akan ditampilkan untuk menghubungi kami, karena memang saat ini kami juga layanan dalam bentuk media ya, Pak? Online ya, dan kami harapkan masukan-masukan ataupun ada keinginan dari pelaku usaha ataupun siapapun itu yang melihat potensi adanya ekspor, jangan sungkan hubungi kami. Kalaupun ada masalah, kami coba bantu fasilitasi untuk bisa segera keluar dari masalahnya, dan realisasi ekspor bisa kita wujudkan di Sultra untuk non-tambang seperti luar biasa sekali. Jadi untuk perputaran ekonomi yang lebih baik juga ya, Pak. Ya, apalagi kita melihat juga di Sulawesi Tenggara ini potensinya cukup besar untuk bagian dari tadi perikanan ataupun pertanian sendiri ya, Pak ya. Oke. Nah, pemirsa, itu tadi perbincangan kita bersama Pak Trisman. Pak, terima kasih sudah mampir ke studio, sudah banyak sharing-sharing juga tentang ekspor non-tambang dari program Bea Cukai sendiri nih. Nah, pemirsa, tetap saksikan bincang kita pada segmen-segmen selanjutnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel kami. Saya Maya Andini, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat datang di
di warung makan ayam goreng Bang Awal. Rumah makan dengan konsep ambil sepuasnya yang sudah jadi favorit banyak orang. Dengan menu khas rumahan yang lezat dan harga terjangkau, kami pastikan pengalaman makan Anda tak terlupakan. Harganya ramah banget di kantong. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk buruan mampir. Begitu masuk, kalian langsung bisa pilih menu makanan favorit tanpa ribet antri. Tinggal ambil, tinggal pilih sesuai selera kamu. Ya, ayam goreng Bang Awal itu ide untuk ayam goreng Bang Awal ambil sendiri sepuasnya pastinya dari keinginan pelanggan ya. Pelanggan yang semakin hari semakin menuntut banyak hal termasuk keinginan untuk bisa mengambil sepuasnya. Yang pertama, yang kedua adalah bahwa kami ingin menawarkan sebuah konsep yang baru ya. Jadi pengalaman yang baru yang berbeda dengan rumah makan yang lain. Saya kira seperti itu. Ayam goreng Bang Awal sendiri sekarang di Kota Kendari ada di 3 outlet ya. Yang pertama itu di cabang Sao-Sao, tepatnya di depan BTN 1 Perumnas. Yang kedua ada di Jalan Bypass, tepatnya di samping Hotel Swiss Bell. Yang ketiga ada di Jalan ZA Sugianto, tepatnya berjejer dengan Rumah Sakit Abu Nawas. Untuk reservasi dari ayam goreng Bang Awal sendiri bisa teman-teman atau warga Kota Kendari menghubungi nomor di 0812 9777 904. Untuk Instagramnya sendiri di ayamgoreng_Bang Awal. Dan untuk TikToknya sendiri kita ada official Akbar. Untuk pelayanan online kita juga tersedia di platform Grab. Jadi, kalau kamu lagi cari tempat makan yang rasanya juara, porsinya bebas, dan harganya tetap bersahabat, gak usah mikir 2 kali. Warung makan ayam goreng Bang Awal solusinya. Di sini, kamu bisa ambil sepuasnya, makan tanpa batas, dan nikmati setiap suapan dengan puas. Mau bareng teman, keluarga, atau sendiri pun tetap seru. Jangan lupa follow media sosial mereka biar gak ketinggalan promo dan info cabang baru. Oktober Skills telah hadir di Hotel Kuba 9. Nikmati pengalaman menginap yang nyaman dengan harga spesial mulai dari Superior Twin hanya Rp375.000 net, Deluxe Double atau Twin Rp465.000 net. Dapatkan berbagai keuntungan menarik, sarapan untuk 2 orang, minuman selamat datang, kupon snack dan voucher diskon 10% untuk makanan dan minuman di Cafe Langit, akses wifi gratis, serta fasilitas early check-in dan late check-out. Promo ini berlaku dari tanggal 1 hingga 31 Oktober 2025. Segera lakukan reservasi melalui WhatsApp di nomor 0813 43999945. Hotel Kuba 9, tempat terbaik untuk staycation Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap karyawati Srikandi Seafood, Warung Srikandi ayam goreng Bang Awal mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta SDKIH. Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Terima
Terima kasih. Ada informasi yang lebih menghangatkan hati daripada bincang-bincang yang penuh informasi. Bagaimana Bapak kabarnya di rumah? Dr. Hajah Nur Endang Abbas. Baik, terima kasih nih Bu Evi sudah meluangkan waktunya datang di studio. Jangan lewatkan momen ini setiap Senin sampai Sabtu pukul 11.00 di Make TV, sahabat informasi Anda. Pagi teman-teman yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Mayang Andini. Sudah banyak yang saya sudah kasih arahan, mereka sudah banyak juga saya kasih perintah. KM Kota Kendari, mau baik kota maupun provinsi. Rumah tangga kita sih Masyarakat atau mungkin anak-anak muda yang ingin membangun bisnis tentunya harus siap. Terima kasih waktunya untuk pagi hari ini ya Pak. Ya sudah saling saksikan Selamat Pagi Sultra setiap hari Senin sampai Sabtu jam 9 pagi waktu Indonesia bagian tengah hanya di Make TV, sahabat informasi Anda. Sebuah statement yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa Meja Demokrasi kembali hadir berkiprah dalam dunia politik. Tetapi kenapa kemudian perempuan harus menentukan langkah politiknya? Kita berdiskusi, terus mengikuti program acara dari Make TV. Saya Nisrina Hamid, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.